Panggilan beribadah. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua, sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Menyanyi PKJ 2, Mulia Mulia namanya. Kita angkat bersama. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja besar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Tabisan dan salam. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita mengangkat pujian PKJ 27 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim perubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak dara yang tua dan yang muda, ucaplah syukur padanya. Bersorak-sorak bagi Rajamu, bersorak-sorak bagi Rajamu. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa dan pengampunan. Marilah kita rendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita. Kepadanya kita berdoa. Sambil kita berdoa, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 29 ayat 1-3. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan
syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu sepanjang hari yang berlalu. Kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, jamah hati kami, dan berikan pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Amsal 19 ayat 20-21. Amsal 19 ayat 20-21. Yang berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema khotbah kita pada hari ini yaitu mengenai pemuda dan remaja Kristen adalah masa depan. Teman-teman, renungan kita saat ini menitik beratkan pada peran pemuda untuk masa depan dan berbicara tentang masa depan. Apa yang Anda pikirkan tentang masa depan? Atau bagaimana pandangan Anda tentang masa depan? Apakah masa depan itu tidak pasti? Apakah masa depan itu sulit? Apakah masa depan itu suram? Atau apakah masa depan itu ada harapan? Sebagai pemuda Kristen, kita sering menganggap masa depan itu urusan nanti. Sekarang ini saatnya kita bersenang-senang, menikmati hidup tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Jika dalam pikiran Anda masih terpikir hal-hal seperti ini, maka ubahlah pola pikir Anda. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku punya harapan. Masa depanku itu pasti bersama Tuhan. Kamu hanya perlu untuk mengetahui bahwa karunia yang Tuhan berikan kepadamu, karunia itu harus kamu kembangkan seiring dengan kamu mengembangkan potensi dirimu. Jangan menganggap bahwa aku sepertinya tidak bisa dan mereka sepertinya bisa. Mereka sepertinya lebih baik dari diriku dalam melakukan segala hal. Kita selalu takut untuk memberikan harapan tentang akibat-akibat yang mungkin timbul, sehingga kita menjadi ragu untuk memulai. Janganlah kita terkurung dalam pikiran-pikiran seperti itu, sehingga kita menjadi ragu untuk memulai dan membuat kita susah untuk maju. Ataupun jika ada dari Anda yang sedang khawatir tentang masa depan, apakah aku bisa kuliah, sedangkan orang tuaku tidak punya uang? Apakah aku bisa sukses sedangkan keadaanku sekarang seperti ini? Apakah aku bisa membahagiakan orang tuaku sedangkan aku masih membuat mereka susah? Apakah aku bisa ini? Apakah aku bisa itu? Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu, teman-teman. Tetapi perjuangkanlah apa yang kamu harapkan. Perjuangkanlah masa depanmu. Kamu masih muda dan inilah saatnya memperjuangkan harapan itu. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah apa yang kamu doakan. Jika kita melihat perkembangan teknologi saat ini,
Menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai generasi muda untuk bisa menyesuaikan diri dan tahu batasan agar kita tidak terseret oleh arus dunia ini. Jangan hanya mengikuti tren untuk mendapat pengakuan bahwa saya bisa, saya mampu. Nah, pada akhirnya membuat kita terlibat pada hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Menjadi pemuda Kristen artinya kita harus tahu menempatkan diri, harus tahu menyaring mana informasi yang baik, harus tahu memilah mana hal yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita hindari. Jangan berpikir karena kita masih muda sehingga bebas melakukan apa saja yang kita sukai. Tetapi jadilah pemuda Kristen yang berani menjadi terang. Jadilah pemuda Kristen yang mampu menjadi obor pembangunan. Jadilah pemuda Kristen yang mampu mengatakan tidak untuk pergaulan bebas, pada narkoba, ataupun hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Kamu adalah pemuda yang akan meneruskan tongkat pelayanan gereja. Kamu adalah obor pembangunan, pemuda yang menjadi tulang punggung gereja dan bangsa. Masa depan gereja dan bangsa ini ada di tangan kalian. Tapi sebelum itu jadilah obor pembangunan bagi diri sendiri. Karena untuk memulai sesuatu semuanya berasal dari diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Beranilah untuk bertindak. Beranilah untuk mencoba. Berani untuk menyatakan pendapat serta jaga hubungan baik antara dirimu dengan Tuhan dan sesama. Bangunlah masa depanmu, harapanmu dari sekarang. Jangan takut untuk memulai, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan saat ini, sedang Tuhan persiapkan untuk menghasilkan buah terbaik sebagai hasil dari usaha dan kerja keras kita selama ini. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab ia sendiri telah mengatakannya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Matius 6 ayat 19-27 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Sambil memberikan persembahan, kita mengangkat PKJ 216 ayat 1-2. Berlimpah sukacita di hatiku. Kita mengangkat. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, marilah kita tenang. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih juga kami boleh berkumpul bersama melaksanakan ibadah di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman itu tidak hanya kami dengar, tetapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami hikmat untuk bisa menyatakan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk masa pemuda kami,
yang mana banyak sekali godaan di luar sana untuk menguji iman kami. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh buat kami, agar mampu selalu berada bersamamu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya dengan bilur-bilur darah-Mu, Tuhan yang beri kesembuhan. Kami berdoa untuk teman-teman dengan segala pergumulan mereka. Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan buka jalan agar mereka senang dalam kuasa Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk setiap pendidikan dan pekerjaan teman-teman. Tuhan yang berkati supaya bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini saya berdoa untuk sekolahku yang aku cintai. Jadikanlah kami warga sekolah yang senantiasa giat mencari ilmu. Jagalah hati dan kepala kami menerima pengetahuan itu, dan jauhkanlah kami dari jebakan rasa malas. Bimbing dan jaga kami agar selalu kuat menapaki jalan penuh hambatan dan rintangan. Titip semangat dalam diri kami untuk terus maju. Jauhkanlah kami dari godaan dosa yang merusak masa depan kami. Tuhan, jaga selalu sekolah kami agar menjadi tempat menyenangkan dan mendamaikan. Juga jaga pula guru-guru kami. Hilangkan lelah di hati dan tubuh mereka. Berkati setiap usaha mereka dan sehatkanlah badan dan pikiran mereka agar selalu diliputi sukacita dalam mengajar kami murid-muridnya. Bapa yang di surga, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi kepentingan pelayanan gereja Tuhan di tengah dunia ini. Setelah dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan tolong sertai kami agar tiba dengan penuh selamat. Inilah permohonan dan ungkapan doa kami, kiranya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih dan shalom. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita dan menjadi berkat bagi kita, sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih dan shalom.